Karena pasal 21 Ya. PP 36 tahun 2021 dijelaskan bahwa bagi para pekerja yang sudah di atas 1 tahun harusnya dia diberikan yang namanya struktural gaji. Struktural gaji ini adalah struktural yang melampaui gaji UMP. 2, 1. Hai kawan hukum, kembali lagi dengan Mahakam Law Firm. Kali ini bersama saya Yoga Bagja Ginanjar sebagai legal consultant di Mahakam Law Firm dan bersama narasumber kita yang luar biasa yaitu Bang Rafli. Halo Bang. Halo Sehat. Bang Yoga, alhamdulillah sehat Bang. Gimana nih aktivitasnya, kegiatannya sekarang? Ya, Sibuk? alhamdulillah kegiatan dan aktivitas saya sebagai praktisi hukum alhamdulillah padat Ya. dan sedang menangani beberapa kasus yang ongoing. Seperti itu siap. Bang. Semoga case-nya lancar Bang ya. Alhamdulillah, amin. Mungkin sekarang kita akan berbincang santai nih Bang, berbincang Iya. hangat mengenai ketenaga kerjaan nih Bang. Oke. Jadi sempat saya lihat di beberapa berita agak miris juga karena ternyata banyak para pekerja, karyawan masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang mereka bekerja lebih dari 1 tahun akan tetapi tidak mendapatkan upah yang layak, atau mereka sudah bekerja lebih dari 1 tahun yang harusnya mendapatkan upah di atas UMP, tapi acap kali faktanya banyak juga yang ternyata mereka yang sudah bekerja bahkan lebih dari 1 tahun masih di bawah UMP skala gajinya, skala upahnya. Nah ini menurut Bang Rafli seperti apa nih gitu? Menurut saya memang kenyataannya di lapangan banyak perusahaan yang masih nakal dan tidak mengikuti peraturan pemerintah ya Mas ya. Karena padahal jelas karena pasal 21 PP 36 tahun 2021 dijelaskan bahwa bagi para pekerja yang sudah di atas 1 tahun harusnya dia diberikan yang namanya struktural gaji. Struktural gaji ini adalah struktural yang melampaui gaji UMP. Karena sejatinya UMP itu hanya berlaku bagi karyawan yang di bawah 1 tahun, seperti itu Mas. UMP itu di bawah 1 tahun Iya. ya? Dan UMP itu hanya sebagai jaminan bahwa haknya dia mendapatkan gaji sesuai dengan ketetapan itu harus diterapkan gitu. Tapi pada kenyataannya banyak juga yang walaupun di bawah 1 tahun tidak sesuai UMP seperti itu. Oke, baik. Berarti seolah-olah kasihan juga ya para pekerja, karyawan terutama masyarakat Indonesia, meskipun dia udah bekerja di atas 1 tahun tapi tidak mendapatkan kepastian dalam masalah upah. Nah ini saya yang bertanyanya begini Bang, kan sebetulnya biasanya nih di perusahaan-perusahaan ini skala upah itu kan disesuaikan dengan masa kerja, masa kerja, masa kerja, lalu juga kontrak, penambahan job desk, tanggung jawab segala macam yang menjadi acuan lah ibarat kata ya Mas ya. Nah jadi maksud saya itu gini, kalau misalkan dalam 1 tahun dia gajinya masih di bawah UMP, terus apakah setelah melewati 1 tahun itu harus di atas UMP tanpa berdasarkan misalkan pengangkatan ataupun apa, atau seperti apa sih regulasinya perihal upah ini gitu? Ya balik lagi kepada pasal 21 peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 yang tadi saya jelaskan bahwa struktural gaji terhadap ketenaga kerjaan itu wajib hukumnya dan harus dipatuhi. Dan ini juga berlaku ke segala perusahaan ya Mas ya, termasuk ke pemerintahan gitu. Walaupun memang dalam ketenaga kerjaan pemerintahan itu ada undang-undang yang menjadi acuan lainnya gitu. Seperti itu Mas. Seperti itu. Berarti kalau boleh saya tarik kesimpulan menurut Bang Rafli, maksudnya
regulasi ini harusnya setiap karyawan itu kalau mereka sudah bekerja lebih dari 1 tahun harusnya mendapatkan upah yang lebih layak, dalam arti melebihi UMP. Iya, Itu harusnya di atas UMP. Karena jelas Mas, orang yang bekerja lebih dari 1 tahun, otomatis tanggung jawab pekerjaan jobdesk dia itu pasti sudah melebihi dari karyawan yang belum 1 tahun seperti itu. Dan harusnya juga dari kejadian fakta itu bisa menjadi acuan perusahaan atau pengusaha untuk memberikan gaji yang lebih dari sebelumnya seperti itu. Oke. Baik, berarti itu terlepas dari dia, misalkan setelah 1 tahun itu ada kontrak atau pengangkatan, itu terlepas dari itu, yang penting masa kerja melebihi 1 tahun itu layak mendapatkan upah di atas UMP gitu maksudnya Bang ya? Iya. Karena jelas juga Mas dalam PP nomor 51 tahun 2023 yang berbunyi upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 berlaku bagi pekerja atau buruh yang di bawah 1 tahun seperti itu. Bunyinya seperti itu ya. Iya. Jadi memang UMP itu hanya diberlakukan bagi karyawan yang di bawah 1 tahun masa kerja. Jika sudah melewati 1 tahun, otomatis secara struktural harusnya dia sudah dapat kenaikan gaji melebihi UMP seperti itu. Harusnya di atas UMP lah. Iya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya begini, Bang. Oke lah, itu kan sudah kita bahas gitu kan. Lalu apa sih perlindungan bagi si karyawan tersebut? Dalam arti undang-undang ini melindungi nggak sih bagi karyawan-karyawan yang terdampak akan hal ini, yang terdampak akibat perilaku dalam tanda kutip perusahaan-perusahaan yang nakal ini gitu. Apa perlindungan pemerintah ataupun undang-undang terhadap karyawan-karyawan yang mengalami hal seperti ini, Bang? Ya, sebenarnya perlindungan terhadap pemerintah itu melalui dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu harusnya sudah cukup ya Mas ya. Adapun jalur yang harus ditempuh pekerja salah satunya adalah dengan melaporkan ke Disnaker, itu yang pertama. Lalu nanti setelah itu mengikuti step yang diarahkan oleh Disnaker dari kota tersebut atau dari wilayah pekerja tersebut seperti itu. Mungkin upayanya untuk tahap awal ke situ dulu lah. Iya, ya, ke jauh. Disnaker. Mungkin agak jauh, kita agak jauh kalau bilang langsung ke pengadilan lah ya. Iya, seperti itu. Jadi masyarakat ataupun karyawan bisa melakukan upaya ataupun pengaduan ya. Iya, pengaduan dulu ke Disnaker seperti itu. Nah, biasanya case-nya itu tertangani nggak sih Bang? Kalau misalkan ada pengaduan dari salah satu karyawan dari perusahaan mana misalkan gitu, mengadukan ke Disnaker itu bagaimana nih? Dari kejadian di lapangan yang saya tahu ya Mas ya, itu tergantung dengan adanya aduan. Karena Disnaker tersebut pasti kan menangani banyak kasus kan, bukan hanya kita gitu. Dan biasanya karena adanya pengaduan yang banyak, akhirnya agak lambat. jadi membludak dan lambat seperti itu gitu. Tapi mungkin tetap tertangani. Iya, sebenarnya mungkin bisa lah untuk ditangani gitu. Cuma memang balik lagi harus sesuai dengan ranah hukum seperti itu Mas. Karena kan balik lagi berbicara tentang kontrak, berbicara dengan hukum perdata. Oke. Baik, mungkin pertanyaan terakhir nih. Menurut Bang Rafli, harapannya ke depannya seperti apa? Jadi kan udah banyak nih dalam tanda kutip perusahaan-perusahaan yang nakal, yang memperlakukan karyawannya seperti itu. Terus harapan Bang Rafli ke depannya si perusahaannya seperti apa, lalu peran pemerintahnya itu seperti apa? Jadi apakah harus lebih action lagi? Kan tadi Bang Rapi bilang sebetulnya karyawan tersebut secara tidak langsung ya sudah dilindungi oleh undang-undang. Tapi ternyata kita melihat faktanya ternyata itu saja belum cukup. Nah, mungkin ke depannya harapan Bang Rapi seperti apa? Ya, sebenarnya harapan saya untuk kedepannya terutama untuk pemerintah ya Mas ya, lebih actionnya lebih ditingkatkan, lalu juga geraknya lebih efisien gitu. Jadi Disnaker tidak bekerja secara sendiri, entah membuat satgas apalah gitu seperti yang sudah gitu kan. Lalu juga mungkin dari perusahaan kalau memang
tidak mampu memberi gaji karyawan, sebaiknya patuhi aja gitu. Oke. Patuhi regulasinya. Iya, gitu ya. patuhi regulasinya. Kalau memang nggak mampu, ya nggak usah bikin perusahaan seperti itu, Mas. Dan untuk pekerjanya harus berani speak up sih. Karena banyak pekerja kita tuh yang takut untuk berbicara atau terbuka karena memang balik lagi ya masalah kebutuhan gitu. Karena kalau mereka mengadu kan otomatis mereka pasti bakalan diberhentikan gitu atau Repot lah ya. iya di layout, padahal kan itu hak mereka untuk mengajukan gitu. Mungkin agak repot ya karena mungkin lawannya kan Iya, besar gitu perusahaan kan. sendiri Perusahaan gitu. sendiri gitu. Oke. Lalu kalau misalkan si karyawan itu kan agak repot ya kalau misalkan speak up mungkin takut diberhentikan, takut yang lain. Tapi semisalnya ada sekumpulan karyawan mengajukan gugatan hal yang sama, mungkin maksudnya gugatan class action kali ya, kalau seperti itu ya. Nah, mengajukan gugatan class action atas perusahaan tersebut, nah itu biasanya ada sanksi nggak sih Bang untuk perusahaannya? Kalau Ada, ternyata terbukti biasanya nih, ya memang ada, pasti memang bakalan disanksi. Jadi kan nanti Disnaker tuh yang menangani dan coba untuk menengahi dulu sih melalui mediasi. Oh, Jika pasti ada memang mediasi ya? terbukti si perusahaan itu bandel atau nakal atau tidak menjalankan sesuai undang-undang, pasti disanksi sih Mas. Tapi balik lagi ya Mas ya, perusahaan ini tergantung backingan sih yang saya tahu. seperti itu Iya, ya? karena banyak perusahaan-perusahaan di luar tuh yang besar tuh yang backingannya kuat tuh, jadi dia malah menantang balik gitu. Pantesan, makanya saya bisa bilang kan mungkin masyarakat awam tidak tahu akan hal ini ya. Iya. Tidak tahu, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa ada backingan seperti itu. Iya, Gitu. karena memang dari pengalaman yang saya alami juga itu ada beberapa perusahaan yang besar lah gitu, dan itu memang memiliki backingan gitu, malah dia menantang untuk diselesaikan di Disnaker gitu. Padahal jelas posisi dia itu salah gitu. Nah itu ya masalah tersendiri akhirnya kalau seperti itu. Iya. Saya berpikir gimana nih solusinya kalau ternyata dia malah di backing oleh katakanlah sekumpulan orang entah di pemerintah entah di mana yang seharusnya mereka tuh membela kepada kaum buruh, Iya. malah mendukung itu, jadi Iya. ambigu jadinya gitu Bang. Gimana Iya. Bang? Ya memang itulah sulitnya dunia kerja di negara kita ya Mas ya. Karena memang itu balik lagi ke hukum itu tumpul ke atas, lancip tajam ke bawah gitu. Jadi bukannya membela pekerja atau buruh, malah membela perusahaan gitu. Tapi kembali lagi ya Bang ya, semoga kita semua tetap berharap yang terbaik Iya. ya, ke depannya ya. Kita kan sharing Mas gitu. Untuk perusahaan, untuk pekerjaannya, Untuk untuk kerja. karyawan, untuk struktural pemerintahnya, semoga saja Iya. semakin Kita kan berharap semua sistem berjalan dengan baik, karena kalau sistemnya sudah berjalan baik, otomatis impact dan yang dihasilkan juga baik gitu, dan memberikan kepuasan kepada semua pihak gitu. Oke, siap. Mungkin cukup jelas ya pemaparan dari narasumber kami yaitu Bang Rafli. Terima kasih banyak Bang ya, Ya, sudah sama-sama, memberikan Mas. pemaparan dan sudah meluangkan waktunya dalam acara podcast ini. Semoga kedepannya kita bisa sering dan bersilaturahmi kembali Oke. Bang ya. Baik pemirsa, cukup sekian pembahasan dari kami. Sampai ketemu lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bang.